judul anak jalanan. Karena dulu waktu itu anak jalanan magang lumayan fenomenal ya, waktu di tahun 2017, 2016. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih syuting, dan juga masih kabar keluar dari Bali. Ada salah satu sama departemen tenaga kerja kerjasama bikin sesuatu lah. Awal pertama saya ke dunia film itu polos, nggak bisa apa-apa. Belajar kebetulan Pak Tohir ini yang mengajak awal pertama saya ke film. Dan belajar itu saya nggak belajar ke sekolah, tapi belajar di lapangan. Karena ada pengarah, sutradara, ada sutradara, ada semua yang berkaitan dengan film itu. Pada intinya sih fokus aja, mau belajar pasti bisa. Karena kenapa? Kehidupan sehari-hari kita juga penuh diwarnai dengan acting, ya kan? Apalagi sekarang kerja dari marketing nih, acting terus nih pasti. Gimana caranya meyakinkan orang? Kayak ibu di depan juga, ya kan? Pasti acting terus. Gimana caranya kalau misalnya penonton nggak sakit? Nggak kok nggak sakit, berapa tetap aja sakit. Sebagai suami juga saya acting terus. Iya. Sebagai suami istri, gimana meyakinkan suaminya, yang lainnya supaya dilebihin, kan itu acting semuanya, ya kan? Itu salah satu meyakinkan orang, meyakinkan seseorang itu adalah salah satu dari acting. Gimana caranya? Gitu. Makanya ketika mungkin ada sedikit beban, karena kenapa ditonton banyak orang kayak gini casting, terus syuting, dialog takut salah, biasanya kalau marahin ini kalau acting di rumah nggak pakai dialog dulu, tiba-tiba ada skenario, memindahkan aja sih itu kan, pasti bisa. Semua orang di dunia ini tidak perlu bakat aja actingnya bisa, gitu kan, asal mau belajar. Gitu. Saya banyak belajar dari Pak Tohir, apapun itu, masalah acting, disiplin waktu, nggak rewel di lokasi, karena kenapa? Yang membuat kita bertahan di dunia entertainment itu minimal disiplin dulu, yang saya rasakan ya. Coba suatu pengalaman dulu, itu mengingat sampai sekarang nih. Saya kan numpang kos di Pak Tohir dulu, saya numpang, tiba-tiba bangun jam 7 udah nggak ada. Waktu itu belahan jiwa, belahan hati di RCTI gitu. Pas saya nyusul, mas kok ninggalin? Kan kita jadi setengah 7 kalau gitu. Itu kemarin habis lah. Kan sudah salah. Nah itu salah satu faktor-faktor pendukung kita. Ya semua kerjaan sih ya, semua pekerjaan tuh minimal harus kita disiplin waktu dulu. Nah acting juga kayak gitu. Ketika sudah ada callingan jam berapa, minimal setengah jam sebelumnya sudah di lokasi. Oh itu modal saya Pak. Bisa bertahan sampai sekarang di dunia entertainment, di dunia film. Yang saya pertahankan, tidak ada lokasi, disiplin waktu. Kalau acting itu mau sekian, yang penting suka dulu orang. Gitu. Acting itu ngikutin. Acting itu kan dinilai sebenarnya. Karena acting itu udah ada ngarahin. Dalamnya siapa? Sutradaranya. Tinggal kasih tahu, kasih arahan. Kamu sekarang ngomongnya kayak gini, kamu ini. Kayak biasa aja yang kita lakukan seperti itu. Itu berjalan aja. Gitu. Alhamdulillah dari acting saya bisa hidup gitu. Lumayan lah bisa menyekolahkan anak-anak, bisa menghajikan orang tua, membawa orang tua gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah udah ya berjalan secara alurnya lah gitu. Nah di sini kita ingin memberikan kesempatan dari Pak Tohir dari S dulu. Mungkin daerah udah amat mungkin jadi artis, udah amat kan ya banyak, karena kan kejauhan ke Jakarta bagaimana, kita di sini membuka kesempatan siapapun bisa, apalagi sekarang sosial media banyak kan, TikTok, Instagram, Facebook, orang yang terkenal tuh gampang sekarang. Tapi gimana caranya pengen terkenal, konten apa sih yang harus disuguhkan supaya masyarakat seluruh Indonesia itu nonton kita, suka sama kita. Kan itu. Nah setelah itu uang itu ngikutin, gitu. Sampai sekarang saya tidak pernah berpikiran saya bekerja, uang saya bayar berapa, tak pernah. Bisa ditanya lah sama teman-teman. Karena apa? Ketika saya bekerja, uang itu akan ngikutin. Ketika saya di SCTV dibayar 5 juta sehari, tiba-tiba saya dibayar 200 sehari, saya terima nggak apa-apa.
Karena kenapa? Karena kan ikuti sendiri nantinya. Maksudnya ada sesuatu di balik itu sesuatu gitu kan. Kayak gitu. Makanya sampai sekarang diajak sama Pak Tohir di sini, ayo kita kembangkan daerah supaya daerah itu bisa bikin sesuatu yang bisa dilihat orang, menjadi tontonan yang ditonton jadi tuntunan gitu. Ya, ini kan amal jariah. Ketika kita bikin konten-konten yang nggak bener ya Pak Ibu ya, semakin hari semakin tua gitu kan, videonya masih pakai bikini apa gimana, itu kan dosanya itu sampai kiamat. Betul nggak? Tapi ketika kita memberikan kebaikan, memberi tontonan sebagai tuntunan, sampai kiamat juga pahala kita dapat. Gitu, apalagi jadi inspirasi kayak gitu Bu. Kalau kita bikin di Desa Cisarua ini menjadi contoh buat kota-kota lain. Doain aja berjalan lancar. Yang pendekar botol ya kan? Yang kata pendekar botol, yang judulnya? Ya. Pendekar botol. Pendekar botol itu judul baru di sini. Pendekar botol itu mengangkat keresahan, guys. Keresahan masyarakat tentang sampah. Makanya kita angkat di cerita audio visual, di cerita sinetron, dan ini berseri. Kalau misal berseri, ini bukan ditayangin di televisi, bukan. Saya tanya, ibu-ibu di sini berapa persen sih nonton televisi tiap hari? Nonton nggak? Pernah nonton nggak? Kalau handphone lihat nggak? Tiap hari, tiap detik, tiap menit. Makanya kita ada inovasi ke depannya, di mana karya-karya kita itu ditonton pakai gitu. Kayak Inflix, video.com, nah kita udah bikin itu. Nah namanya Ice Click. Jadi kalian nonton aja nanti dibayar. Enak nggak? Udah nonton main film sendiri, nonton sendiri, dapat duit lagi. Ice Click ini tuh. Kita nonton, yang main kita sendiri, kenapa tuh sendiri, dapat duit lagi. Enak nggak? Iya. Udah nonton, terus main sendiri, dapat uang lagi kan? Nah itu. Kita betul. Nah gitu kita ada nanti ada programnya ke depannya seperti itu. Tim IT kayak Kak Omar tuh di belakang. Nah ini nih tim IT yang nanti. Jadi kita main di TV. Pertama itu. Dan PH kita juga Pak Tohir sebagai produser. Ada beberapa film yang sudah jadi. Jadi kita tuh bikin film itu ya dari harga 5 juta sampai harga 4 miliar ada. Yang nanti tayang September itu ada namanya Santri, yang akan tayang di bioskop itu miliaran. Yang nanti ada di Pangandaran itu ratusan juta. Yang di sini nggak tahu berapa. Itu kan kita artinya sasaran kita itu banyak. Nanti kalau mau nonton bioskop, ada judulnya Santri, jangan lupa di bioskop ya. Itu produksi kita di bioskop Santri. Bisa dilihat di YouTube, trailernya udah ada. Nah itu produksi kita Bu. Jadi kita kesini itu jangan sampai berpikiran, oh ini casting kayak nipu lagi nih. Kan banyak ya teman-teman di luar sana yang seperti itu gitu kan. Tidak pernah bikin film tiba-tiba dia casting kan notabene dia nyari uang. Kita di sini nyari uang bareng-bareng. Gitu kan, main film juga, nonton juga, kasih uang juga gitu. Nanti ada sistemnya. Kita udah bicara sama di sini beberapa orang. Mudah-mudahan terlaksana ke depannya. Dan ini bisa jadi kalau misalkan bagus, kita sampai bisa ratusan episode. Dari 1 cerita aja bisa berapa episode. Kita jalan terus. Mudah-mudahan ada terus kan. Gitu. Ya cukup dari saya. Sekian. Terima kasih. Pak Tohir, Pak. Jadi aura apa yang ada di diri kita jangan takut, jangan ragu, karena segala sesuatu itu lepaskan. Kalau udah dikasih kan kampir apa? Udah dikasih belum konten-konten itu ya? Belum. Maksudnya gini aja kan, kita ambil secara real merekanya aja dulu. Misalnya kayak perkenalan profil, nama apa segala macam, terus kayak gitu aja kan, dari situ juga Bisa pasti akan kelihatan gitu. Mungkin dikasih ini aja apa namanya konten-konten yang dia ngomong sedih atau apa Iya. supaya kita juga tahu
posisi actingnya mereka kayak gitu kan. Itu aja. Mungkin ntar ke depannya kan ada beberapa tahap. Setelah itu ada pemilihan karakter. Setelah pemilihan karakter akan terus ke masalah ini ya. Iya. Oke, Kang Herman lanjut. Atau Pak Kita lihat si A. Manajemen sini. Oh iya, ya masuk manajemen sini. Kang Oman, itu pas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kang Oman sama bapak-bapak.